Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Sari akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Profesor Dr. Ramayulis 2005 halaman 21. Jadi, pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Keberhasilan suatu pembelajaran terdapat berbagai komponen yang menentukan, antara lain tujuan, materi, metode, guru, sarana prasarana, dan sebagainya. Media merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses internalisasi dan pemilikan pengetahuan oleh peserta didik karena peserta didik dapat menyerap dan memahami dengan baik apa yang disampaikan guru. Darajat Zakia tahun 1980 halaman 47. Dari pemaparan tadi, media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman siswa karena media audiovisual dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membuat siswa senang dalam belajar, sehingga siswa akan berperan aktif dalam sebuah pembelajaran. SDIT Al-Mumtaz merupakan sekolah berprestasi yang meraih banyak penghargaan, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran, di mana saat pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran dengan serius, lebih banyak bercanda dan bosan dengan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru di dalam kelas menggunakan metode ceramah yang mengakibatkan siswa bosan dan tidak memahami pembelajaran. Kondisi ini mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai karena siswa tidak memahami mata pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada saat pembelajaran PAI di dalam kelas, terlihat bahwa peserta didik kurang memperhatikan terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa, yaitu gurunya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara yang dilakukan dengan guru dan siswa terdapat keseluruhan kelas 5 di SDIT Al-Mumtaz Pontianak kurang memahami mata pelajaran pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, penggunaan media audiovisual berupa video diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan penelitian tadi, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. B. Rumusan masalah. Dari masalah umum ini, peneliti merumuskan ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan media audiovisual dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. 2. Bagaimana pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah diberlakukan media audiovisual di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. 3. Seberapa besar pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. C. Tujuan masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, penggunaan media audiovisual dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. 2. Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam setelah diberlakukan media audiovisual di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. 3. Seberapa besar pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pihak sekolah supaya dapat memperhatikan seberapa besar pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga siswa akan tertarik dan mudah memahami materi yang tersampaikan. 2. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terkait dengan
upaya peningkatan pemahaman siswa menggunakan media audiovisual, dan hasil penelitian ini dapat juga dijadikan bahan evaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan pendidik selanjutnya untuk lebih meningkatkan mutu proses pembelajaran. 3. Bagi siswa akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 2. Kajian teori. Yang A. Media audiovisual. Menurut Syaiful Bahri Jamarah dalam Azwan Zain tahun 2010, halaman 40, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu auditif dan visual, contoh radio dan televisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audiovisual adalah sarana atau prasarana yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar. Pendidik harus bisa memilih media yang sesuai dengan materi yang akan diberikan oleh siswa. Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan media audiovisual, yaitu media video. Yang B. Pemahaman siswa. Menurut Nana Sujana tahun 1995, halaman 24, pemahaman adalah hasil belajar. Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswa mengerti jika dia dapat menjelaskan kembali atau menggambarkan lebih tepat apa yang dia pelajari dengan bahasanya sendiri. Menurut Wowo Sunaryo tahun 2012, halaman 11, siswa dapat dikatakan memahami suatu materi jika memenuhi beberapa indikator. Indikator dari pemahaman itu sendiri yaitu 1. Mengartikan, 2. Memberi contoh, 3. Mengklasifikasi, 4. Menyimpulkan, 5. Menduga, 6. Membandingkan, dan 7. Menjelaskan. C. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 1. Yang D. Pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Media audiovisual yang berupa video dapat menumbuhkan pemahaman siswa dalam belajar mata pelajaran PAI. Banyak materi PAI yang membutuhkan banyak penjelasan dalam penyampaiannya. Media audiovisual seringkali digunakan dalam proses pembelajaran PAI karena media ini dirasa paling tepat dan efektif digunakan untuk materi yang bersifat praktek. Sebagai contoh penggunaan media audio video dalam materi haji, maka siswa akan lebih dapat paham akan materi tersebut karena mereka dapat menyaksikan bagaimana tata cara haji yang benar, sehingga mereka semakin tertarik untuk memfokuskan pikiran, pendengaran, dan penglihatan pada materi yang diberikan oleh guru. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis terdiri dari dua macam, yaitu hipotesis statistik (HO) dan hipotesis penelitian (HA). Hipotesis statistik dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang diujikan kebenarannya menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan sampel dari penelitian statistik. Sedangkan hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai dugaan sementara berdasarkan kajian teori dan kerangka fikir dalam permasalahan yang diajukan. Maka dapat dirumuskan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis statistiknya tidak terdapat pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Hipotesis penelitiannya atau HA-nya, terdapat pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka.
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan fokus pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. B. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas X yaitu media audiovisual dan variabel terikat atau Y yaitu pemahaman siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, angket atau kuesioner, yang mana angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penggunaan media audiovisual di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Yang kedua, tes tertulis, yang artinya tes tertulis ialah tes yang soal dan jawaban diberikan siswa berupa bahasa tertulis. Tes tertulis ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, studi dokumen. Untuk memperoleh data yang sudah didokumentasikan, maka penulis melakukan studi dokumen. Dalam hal ini, penulis melakukan pencatatan tentang proses pembelajaran dan pemahaman siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi menggunakan handphone untuk memotret gambar selama proses pembelajaran. Kemudian teknis analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dan pengaruhnya terhadap pemahaman siswa, maka dalam analisis data ini penulis menggunakan yang pertama rumus validitas data, kedua reliabilitas data, ketiga uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas, dan yang keempat uji hipotesis. Sekian hasil presentasi saya mengenai proposal pengaruh media audiovisual terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Al-Mumtaz Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.